Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang meninggalkan jalan teror. Baiklah, dalam sesi sebelumnya saya telah menjelaskan tentang fenomena meninggalkan jalan radikalisme dan terorisme di kalangan para aktivis gerakan bawah tanah. Dalam pertemuan sebelumnya saya menjelaskan latar belakang pentingnya membahas tentang hal ini, dan saya sudah menguraikan secara panjang lebar. Ada 4 alasan kenapa ini perlu dibahas. Yang pertama, diperlukan pola tertentu untuk penanganan terorisme. Yang kedua, pola penanganan teroris harus sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, pendekatan individual atau psikologis, karena setiap teroris itu unik dan khas. Yang keempat, untuk kepentingan ini diperlukan telaah atau studi tentang pola meninggalkan jalan teror pada mantan atau dropout terorisme. Nah, 4 latar belakang inilah yang pernah saya jelaskan dalam sesi sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan 2 konsep penting tentang meninggalkan jalan teror. Yang pertama, konsep deradikalisasi. Yang kedua, disengagement. Konsep deradikalisasi ini sering kita dengarkan atau kita baca dalam berbagai literatur ya. Sementara disengagement dibandingkan dengan deradikalisasi kurang populer atau tidak banyak orang yang konsen membahas tentang hal ini. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin membedakan 2 konsep ini ya. Konsep deradikalisasi dan konsep disengagement adalah 2 konsep yang menurut sebagian ahli berbeda satu sama lain. Tapi menurut ahli yang lain, keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, saya tidak ingin masuk ke dalam perdebatan tentang deradikalisasi dan disengagement. Tapi saya akan lebih jauh menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan deradikalisasi dan disengagement. Deradikalisasi itu suatu akar kata dengan radikalisasi. Kalau radikalisasi, proses menjadi radikal yang terjadi pada individu atau pada kelompok. Sementara deradikalisasi itu kebalikannya. Proses terhentinya proses radikalisasi pada individu atau pada kelompok. Radikalisasi umumnya atau termasuk juga saya kira deradikalisasi itu sangat erat kaitannya dengan pikiran atau dengan sikap, sehingga orang yang mengalami proses radikalisasi artinya cara berpikirnya berubah dari tidak radikal menjadi radikal, atau dari moderat menjadi radikal, atau bisa juga proses radikalisasi itu terjadi
dari ekstrem kanan ke ekstrem kiri atau dari ekstrem kiri ke ekstrem kanan. Yang terakhir ini saya kira sudah banyak terjadi dan sudah banyak dikaji oleh banyak ahli dalam berbagai bidang. Yang kedua, disengagement ini lebih banyak berkaitan dengan keterlibatan fisik. Kalau ada kata-kata dis berarti lawannya ketidakterlibatan secara fisik, atau dengan kata lain menjauhi satu tempat atau satu lokasi atau satu lokus dan bergerak ke lokus atau tempat yang lain. Itulah kira-kira makna dari disengagement. Jadi bisa dikatakan disengagement itu lebih kepada gerak fisik atau posisi fisik. Nah, kedua konsep ini sungguhnya saling berkaitan. Sama dengan kalau dalam psikologi itu analoginya atau kiasannya sikap dengan perilaku. Jadi deradikalisasi ini bisa dikatakan, atau radikalisasi itu turunan dari attitude, sikap, pikiran, sedangkan disengagement itu aksi atau perilaku. Dalam kajian psikologi klasik seringkali dibahas mana yang lebih dulu, sikap atau tindakan, sikap atau perilaku. Ada ahli berdasarkan risetnya menyebutkan bahwa sikap menjadi dasar dari perilaku. Sebaliknya, ahli yang lain berdasarkan hasil kajian empirik mereka juga menyebutkan bahwa perilaku itu bisa mengubah pikiran atau sikap. Tindakan bisa merubah pikiran atau sikap. Karena apa? Karena banyak peristiwa atau kejadian di dalam kehidupan kita ini, orang yang berubah karena posisi fisiknya atau keberadaan dirinya berbeda dengan keberadaan ketika dia dalam keadaan, misalnya dalam keadaan radikal. Dengan kata lain, tempat atau posisi kita itu mempengaruhi juga cara berpikir kita, mindset kita. Bahkan dalam beberapa literatur juga mempengaruhi perasaan kita. Jadi dua konsep ini memang saling berkaitan, walaupun masing-masing punya pengertian tersendiri. Nah, dalam konteks terorisme, deradikalisasi itu adalah proses sosial dan psikologis di mana komitmen individu dan keterlibatannya dalam organisasi kekerasan berkurang sampai batas mereka tidak lagi berisiko terlibat dalam aktivitas kekerasan. Dengan kata lain, definisi yang disampaikan oleh Horgan ini juga melibatkan unsur sosial dan psikologis. Unsur sosial artinya ada kaitannya dengan orang lain. Dalam hal ini misalnya interaksi sosial, jaringan sosial. Sementara kalau secara psikologis lebih bermakna pada diri individu yang bersangkutan.
Jadi deradikalisasi itu merupakan proses yang terjadi pada konteks kehidupan sosial seorang individu yang radikal atau teroris, sementara secara psikologis artinya ada dinamika pribadi, ada dinamika psikologis yang mempengaruhi mengapa dia kemudian mengalami proses deradikalisasi. Deradikalisasi ini kaitannya dengan komitmen individu terhadap radikalisme dan kekerasan atau terorisme. Tapi saya kira bukan hanya komitmen ya, komitmen itu lebih pada wilayah pikiran atau sikap. Tapi lebih dari itu juga keterlibatannya. Jadi ketika orang mengalami deradikalisasi, maka keterlibatannya dalam organisasi kekerasan itu mulai dikurangi atau berkurang dengan sendirinya, sehingga tidak ada lagi ketertarikan untuk terlibat dalam aksi kekerasan atau aktivitas kekerasan. Nah, saya melihat definisi dari Horgan ini tidak membedakan antara deradikalisasi dan disengagement, karena antara radikalisme dan keterlibatan itu saling berkaitan seperti halnya antara deradikalisasi dan disengagement. Berubah tidak radikal dengan tidak terlibat lagi itu sama hubungannya dengan yang tadi saya sebutkan. Nah, konsep ini penting untuk kita kaji secara mendalam, secara akademik, karena di lapangan kedua konsep ini tergambar dengan sangat jelas dalam proses bagaimana kita membuat pola penanganan terorisme. Misalnya di BNPT konsep ini benar-benar diterapkan karena memang program deradikalisasi yang ada di Lapas Sentul itu melibatkan banyak pihak. Ada tim psikologi, ada tim agama, ada tim wawasan kebangsaan, dan ada tim keterampilan. Pemberian materi ini yang terbagi menjadi 4 kelompok ini menggambarkan bahwa program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT itu adalah program yang utuh, yang tidak hanya berkaitan dengan konsep deradikalisasi itu sendiri, tapi juga berkaitan dengan konsep disengagement, menjauhkan individu. Disengagement itu menjauhkan individu dari kelompok teroris dengan membekali mereka berupa keahlian-keahlian sebagai bekal nanti setelah mereka keluar dari program. Jadi mereka bisa misalnya membangun identitas baru dalam kelompok baru yang sangat berbeda dengan identitas lama dan kelompok lama. Ini juga salah satu persoalan saya kira yang sering dihadapi oleh mereka yang ingin keluar dari jeratan jaringan radikalisme dan terorisme. Jadi ada keahlian yang mereka andalkan dan tentu pemasukan, karena faktor keahlian dan faktor ekonomi itu menjadi salah satu
faktor yang menjelaskan mengapa seorang individu itu masuk ke dalam lingkaran radikalisme dan terorisme. Nah, saya kira itu penjelasan tentang deradikalisasi dan disengagement, dua konsep yang sangat populer dalam kajian radikalisme dan terorisme, termasuk tentu saja dalam kajian psikologi terorisme. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.